Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikut ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang berkunjung, ziarah dan berkunjung, zara akhan lahu, berkunjung kepada saudaranya, fi qaryatin ukhra, di daerah lain, di kota atau di desa lain. Fa arsadallahu ta'ala madrajatihi malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menghadang jalannya. Jadi yang cerita ini Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, ada seorang sedang berziarah, berkunjung ke saudaranya di daerah lain. Maka Allah mengutus malaikat untuk menghadang jalannya. Falamma ata alaihi, maka ketika malaikat itu datang kepadanya, sudah berhadapan dengannya, datang di hadapan orang ini di tengah jalan, dihadang malaikat itu. Qala, maka malaikat tadi bertanya, aina turidu, kemana kamu? Mau kemana kamu? Aina turidu, sampean mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Dia menjawab, saya ingin menemui saudaraku di kota ini. Uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin menemui saudaraku di kota ini, kata dia jawab. Qala, kemudian malaikat tanya lagi. Jadi malaikat ini menampakkan dirinya seperti manusia, menampakkan dirinya dalam manusia, diutus oleh Allah untuk menemui orang ini yang sedang mengadakan perjalanan ziarah atau berkunjung ke saudaranya. Halaka alaihi min nikmatin turabbuha alaihi, kenapa kamu mengunjunginya? Apakah kamu punya hutang jasa kepadanya atau mau ingin membalas jasa kepadanya? Karena dulu dia telah menolong, membantu, terus kamu berkunjungnya ya karena dia sudah berbuat baik. Apakah karena itu? Qala la, dia jawab tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, tidak, saya mengunjunginya semata-mata karena saya senang, saya mencintainya karena Allah. Saya senang kepada saudara saya ini karena Allah semata, bukan karena punya balas budi atau ada perlunya saja berkunjung atau ada maunya berkunjung oleh utangan Allah. Nah, ini semata-mata karena Allah. Saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah. Itu jawabnya orang ini. Qala, kemudian orang ini tadi yang menghadang itu baru membuka identitasnya. Fa inni rasulullahi ilaika, dia mengatakan aku ini utusan Allah. Jadi malaikat tadi diutus oleh Allah untuk menemuinya. Fa inni rasulullahi ilaika, aku ini utusan Allah, aku diutus oleh Allah untuk menemuimu,
untuk menyampaikan bi annallaha qad ahabbaka, bahwa sesungguhnya Allah telah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu telah mencintai dia karena Allah. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira ini, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai dia, saudaramu itu, karena Allah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadis yang kedua ini terkait fadilah, keutamaan mendatangi atau satu ziarah kepada, berkunjung atau berziarah mendatangi saudaranya, karena otomatis orang yang baik datang, dia mencintai villa itu karena Allah, itu karena dia orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang berkunjung kepada orang yang taat kepada Allah itu nanti akan terbawa untuk juga taat kepada Allah. Kalau datang kepada ahli maksiat, ya bisa jadi katut kepada maksiat ya. Jadi ini keutamaan orang yang berteman, berkunjung kepada orang-orang yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan, yaitu mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi kebaikan itu harus didatangi. Bahkan derajatnya, walaupun sekalipun orang yang memiliki kebaikan itu derajatnya lebih rendah. Ya misalnya sahabat Abu Bakar kemarin sebelumnya itu, ketika Rasulullah meninggal, yang dilakukan Abu Bakar mengunjungi orang-orang yang pernah dikunjungi Nabi. Ummu Aiman yang didatangi, mengajak Umar, padahal itu orang-orang top nomor setelah ring pertama setelah Nabi itu langsung Abu Bakar, Umar, tapi mendatangi. Kenapa? Karena orang itu orang yang pernah dikunjungi oleh Nabi. Jadi kemudian bahkan kalau terkait dengan ilmu ya harus datangi. Imam Malik ketika didatangi oleh Khalifah Harun al-Rasyid itu untuk dimintai datang mengajari anaknya ke rumah, beliau jawabnya al-ilmu yuta layati, ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Makanya ya beliau walaupun raja datang ngaji kepada Imam Malik dengan anak-anak. Baik, berikutnya hadis diriwayatkan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridun au zara akhun lahu fillahi, man ada maridun, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, au zara akhun lahu, atau mendatangi, berziarah, berkunjung kepada saudaranya. Siapa yang datang menjenguk orang yang sakit atau mendatangi saudaranya fillahi, karena Allah, jadi niatnya yang semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan maksud tertentu, bukan ada tujuan yang lain, ya karena perintah Allah. Ini mengunjungi orang yang sakit adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Nadahu nadiyani, nadahu nadiyani, maka ada panggilan.
dipanggil 2 kali. Nadahu, maka memanggilnya siapa? Munadiyani, 2 orang yang memanggil, ada 2 panggilan. Apa kata panggilan itu? Bunyanti beta wa qaba mamsyaka, selamat, selamatlah perjalanan. Jadi orang yang pada perjalanan karena untuk menjenguk saudaranya, berkunjung kepada saudaranya atau menjenguk orang yang sakit itu diberikan ucapan selamat oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Obama masyarakat, selamatlah perjalanan. Kalau dulu toba itu diartikan ya untung besar. Kalau perjalanan yang memperoleh keberuntungan yang besar. Kalau pada jalan dulu diartikan toba itu bejo kemayangan, sangat beruntung. Perjalananmu perjalanan yang sangat beruntung, selamat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, selamat untuk tinggal di surga. Jadi ini kelihatannya amal yang sepil, tapi justru ini mendatangkan rahmatnya Allah yang kemudian silahkan, namanya dipersilahkan menempati surganya Allah. Dia orang-orang yang menyambung silaturahim ini, yang menyambung kasih sayang semata-mata karena Allah itu mendatangkan sayangnya Allah, cintanya Allah, yang kemudian Allah itu akan ridho dan mempersilahkan dia untuk dianggap oleh Allah layak untuk menempati surganya Allah. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, selamat menjadi penghuni surga. Ini diberi ucapan selamat oleh Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi memberi komentar hadis ini hadis yang baik. Jadi ini diantara hadis yang memerintahkan satu untuk keutamaan menjenguk orang yang sakit, kemudian keutamaan berkunjung kepada saudara, ya semata-mata niatnya tidak ada yang lain kecuali lillah, karena Allah semata, karena ini perintah Allah. Menjenguk orang yang sakit itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Jadi kalau kita laksanakan berarti kita termasuk kategori orang yang sudah taat kepada Allah, sudah meneladani Rasulullah. Bukan sekarang kan kendala, kalau menjenguk orang sakit ke rumah sakit tidak boleh, ada corona, tidak boleh. Ini sekarang ada problemnya. Kalau ada dulu ada sakit, tetangga saudara mau di rumah sakit banyak yang menjenguk. Sekarang tidak boleh, atau kalau dibatasi. Ya, kalau begitu ya kita terus berdoa, mungkin yang membantu sebisanya. Mungkin kalau masih bisa telepon, mungkin saudaranya, orang yang menjaganya, ya mungkin telepon sebagai bentuk bahwa kita ini masih tetap melaksanakan perintah ini, mengunjunginya. Berikutnya hadis diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama mathalul jalisi as-salihi wa jalisi su'i, sesungguhnya perumpamaan teman bergaul, teman duduk-duduk itu jalis, itu orang yang duduk-duduk dan sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang banyak melakukan maksiat, itu orang yang fasik, banyak melanggar aturan Allah. Perumpamaannya kata Nabi, kahamilil miski wa nafikhil kiri,
itu bagaikan orang yang membawa minyak misik, parfum misik, wa nafikhil kiri, dan orang yang meniup api. Orang meniup api itu maksudnya tukang pandi besi dulu, kalau dulu kan ditiup, disepuli apa tumange bara api kan di. Atau kalau sekarang paling gampang itu seperti bakul minyak wangi dan bakul sate lah, kayak dipasi arang lah. Itu perumpamaannya kata Nabi, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang fasik tadi, teman yang jelek itu seperti berteman dengan bakul minyak wangi dan berteman dengan bakul sate, bakul ikan bakar lah, bahkan kipas-kipas arang. Wahamilul miski, maka adapun orang yang membawa minyak wangi, misik ini parfum, imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu, ada kalanya dia memberi kamu minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, ada kalanya dia memberi kamu minyak wangi. Kalau kamu dekat dengan bakul parfum minyak wangi, pasti nanti dikasih minyak wangi. Jangan lek tengah apel lewat botol minyak wangi ini mesti ditoleti. Ini yang baru ini ditolet dikasih. Akhirnya kita sudah harum. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu membeli darinya. Atau kamu bisa kalau dekat bakul parfum bahwa ini enak, akhirnya kita beli parfum. Jadi itu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau kamu pasti mendapatkan bau yang harum. Jadi kalau kita ini berteman, berdekatan, bergaul dengan bakul minyak wangi, maka kita akan mendapatkan 3 keuntungan tadi. Kita mungkin diberi minyak wangi, atau kita bisa membeli dari dia minyak wangi, atau paling tidak kita mencium bau yang harum. Jadi dapat 3 keuntungan. Wa nafikhul kiri, adapun orang yang meniup api, kalau kita kumpul di situ dekat orang yang kipas-kipas arangnya itu, maka apa yang kita dapat? Imma ayyuhriqo thiyabaka, bisa jadi dia akan membakar pakaian, kecipratan apa genine, akhirnya sarungnya bolong kabeh, kepletihan, akan membakar pakaianmu. Wa imma antajida minhu rihan muntinata, atau kamu mendapatkan yang bau sangi. Jadi kamu nanti bisa mendapatkan, bisa saja apinya mengenai pakaianmu, membakar pakaianmu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak, yaitu bau sangi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi maksudnya ini apa? Ini keutamaan. Ada 3 keutamaan orang yang berziarah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu kecipratan kebaikannya. Jadi diperintahkan untuk mendatangi orang yang baik itu karena nanti akan nular. Jadi kebaikan nular. Demikian juga kejelekan itu nular. Orang menjadi berani berbuat jahat, berani berbuat dosa itu karena kumpul pendosa. Jadi orang kadang pengalamannya berbuat jahat itu tambah nekat karena kumpul. Maka ya orang di penjara itu ada dua ini kemungkinan. Dia bisa jadi tobat terus jadi baiknya tobatnya, atau balik tambah profesional karena situ ilmunya tambah. Bahkan bisa tambah lebih tadi, pengalamannya tambah
Awalnya orang itu mabuk misalnya, minumin apa? Ya biasa minum bir, tapi berhubung di situ nanti kumpul dengan orang yang seprofesi itu, wah Pak, cukup bir, mungkin ditambah narkoba. Bahkan tidak hanya narkoba ini, kalau bir saja nanti kurang hebat, berani dioplos sampai oplos saja. Dioplos sampai oplos, ini dengan ini dioplos Virtus, wah itu gak keren. Virtus tambah pecereng, gak lama kan lagi. Itu kenapa? Karena berkumpul dengan orang yang fasik tadi itu nular, bahkan kejelekan tambah bertambah-tambah. Maka kita diperintahkan untuk ziaratul ahli khair, mendatangi orang-orang yang baik supaya mendapatkan tidak keuntungan lagi. Nular kebaikan itu menular. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bahkan ada yang menulis seorang pelacur, pelacur itu perempuannya. Ini yang laki-laki yang biasa jajan, biasa mendatangi pelacur. Dia semakin nekat, kenapa? Karena bahkan ya karena kumpul beberapa orang itu, para nomor jenang ini, orang yang sudah bertunduk kepada wanita-wanita pelacur. Bahkan dia kepingin merasa seluruh perempuan di dunia. Nah ini kan karena kumpulnya dengan orang itu. Tapi kalau dia kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, ini nanti akan dapat diredahkan. Mungkin nafsunya ya ada, tapi bisa diredahkan karena ketularan kebaikan. Al khairu yajlibul khairu, kebaikan itu narik pada kebaikan. Demikian juga wasyarru yajlibus syarra, kejelekan, kejahatan dan narik kepada kejelekan. Ini hadis-hadis yang terkait dengan perintah Rasulullah untuk mendatangi orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kita mendapat keutamaan, kebaikan pula seperti orang-orang yang baik. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا عبادك الصالحين المتقين مقيمين الصلاة من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن العظيم مخلقين بالأخلاق الكريمة مخلقين بالأخلاق الحسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.